Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Ardan Hakim untuk mencari inspirasi-inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi tersebut akan kekuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Ardan Hakim. Pada malam ini saya akan tahu yang amazing banget. Dia tuh udah lama hidup di dunia yang insya Allah yang hasilnya itu benar-benar sangat fantastis. Namanya Kang Padi. Apa kabar Kang Padi? Alhamdulillah. Oke, Padi apa sih namanya? Parli Aris Hermawan. Padi Aris Hermawan. Oke. Ya. Perlu kalian ketahui juga, Kang Paldi Aris Hermawan ini datang ke sini juga udah sesuai protokol kesehatan. Dia juga udah memakai masker, dan cuci tangan, udah memakai hand sanitizer. Pokoknya insya Allah aman. Oke, tapi sebelum Kang Paldi itu mau share tentang pengalaman hidupnya bagi teman-teman yang belum subscribe, saya silakan subscribe, itu tekan subscribe gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu agamanya. Oke, Kang Paldi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, bisa diminum dulu deh kopinya biar Siap. hangat. Oke. Asli orang mana sih sebenarnya? Parli mah dari kecil kan diurus ya di sama kakek sama nenek. Ya Jadi kalau gak sama orang tua enggak gitu. orang tua mah kan dari mulai hampir 9 bulan Parli udah diurus sama kakek sama nenek. Jadi ayah sama bapak udah pisah dan si mama nikah lagi sama ayah tiri orangnya Caekek. Si mama ikut ke ranca Ekek. Si mama si bapak dari kecil Padli udah kerja di Garmen kan hampir 25 tahun. Jadi Padli mah dari usia gak tahu 9 gak tahu 10 ya, yang penting 9 bulan maksudnya? 9 tahun 9 tahun. udah tahu yang namanya cari uang. Jadi sunanya si abah kan kerja jadi kuli bangunan ongkoh, jadi di makam ongkoh, jadi gali kubur. Padli di usia 9 tahun mulai yang namanya cari uang udah tahu, karena yang namanya jauh sama orang tua gitu kan. Umur 9 tahun Padli bener-bener cari uang, emang butuh banget buat yang namanya bakal sekolah. Nah jadi orang lain lihat sama orang tuanya dianterin ke sekolah, Padli mah udah sama kakek sama nenek dari kecil teh. Itu mohon maaf sebenarnya, ini agak sensitif. Orang tua Kang Padi itu ketika Kang Padi usia berapa? 9 bulan. Usia 9 bulan. 9 bulan. Kalau kakakmu udah 3 tahunan lah ada. Sekarang kalau ayah kandung Kang Padi di mana sekarang? Padli gak tahu. Oh, gak tahu. Gak tahu. Kalau nenek mah kan di Ciwangi ada. Kalau misalkan bapak, jadi emang malu oge gitu. Bapak kan dari kecil nggak ngurus Padli sama sekali, nggak ngenafkahin Padli gitu. Jadi Padli mah nafkahin diri sendiri gitu dari kecil oge. Sama kayak kakak kan, kayak Padli gitu. Kalau mama suka ngasih uang juga? Suka SPP kan kalau mama mah. Oh, mama bayar SPP sekolah gitu. Nah, jadi yang melatar belakangnya kenapa Kang Padi itu jadi terjun di dunia wirausaha itu karena emang itu latar belakangnya. Ya dari kecil. Emang waktu Padi usia 9 tahun ya, itu ketika duduk di bangku kelas berapa itu? Kelas 3 ya? SD itu jualan apa sih pada saat itu? Ya ikut sama kakek gali kubur. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal kan suka ada datang ke rumah. Jadi Padli ikut supaya dapat sholawat gitulah. Jadi Padli suka mikir gitu kan, uang ada emang di orang tua ngasih terus, tapi Padli gak mau seperti ini sampai seterusnya gitu. Makanya kan Padli mulai terjun ke dunia online shop. Alhamdulillah gitu, si mama sama si bapak udah berhenti kerja sama Padli. Dikatain mah pak udah berhenti kerja, mama sama bapak digaji berapa 1 bulan sekian juta. Alhamdulillah kok Padli ditanggung sampai detik ini. Bahkan alhamdulillahnya lagi gitu, sekarang Padli lagi bangun rumah gitu, renovasi rumah kakek kan. Emang itu tujuan Padli gitu. Bahkan di saat orang lain masih pacaran, masih leha-leha, Padli masih berjuang. Di usia sekarang masih 18 menuju 19.
Usia 19 tahun, 18 menuju ke 19 ya. ya. Waduh, itu amazing banget ini. Waktu SMP jualan apa waktu SMP? SMP yaitu jualan ya bisa disebut obat terlarang kan, emang pergaulan sama orang tua kan jauh, jadi pergaulan bebas sama kakek kan jarang diliatin di sekolah teh kan. Obat-obat terlarang seperti apa maksudnya? Ya yang kayak gitu. Ya. Oh. Kalau SMA jualan apa? SMA lebih parah gitu, bahkan terjun ke yang sama artis dipakai-pakai gitu, di sapu-sapuin dari itu. Oke bro, tadi ada iklan dulu nih. Tapi mohon maaf ya Kang Padi, saya nanya nih agak sensitif juga nih. Siap. Sekarang sekolah masih sekolah atau enggak, udah lulus? Enggak. Jadi Padlima di SMP, masuk ke SMK itu cuma beberapa bulan karena emang kasus masuk kan. Emang Ya. dulu SMK mana itu? Di Anwar dilaporkan. Oh iya masih. Baik. Dan sekarang masih jualan? Masih Tapi jualan apa sekarang? jualan ya seperti kan kebanyakan hari ini kan, bahkan sampai sekarang dari dulu emang susah ya, kebanyakan orang yang susah tidur. Nah tujuan Padli jualan supaya bermanfaat bagi banyak orang kan tujuan Padli teh. Jadi tujuan Padli jualan obat tidur supaya kebanyakan orang yang suka gadang, susah tidur, ada solusinya gitu. Banyak kan orang tua Padli konsumsi, kakek konsumsi, adik konsumsi. Jadi sebelum Padli jual ke orang lain, Padli sendiri yang harus coba. Tapi itu nggak apa tuh, emang sudah sesuai anjuran dari dokter juga? Emang produk ini emang sudah banyak dari tahun 2000 tahun 2000-an lah, sudah ada yang banyak yang jual. Jadi udah SNI gitu ya? Ya sudah BPOM juga. Oke, siap. Ada searching di online shop Renup. Oh, nama obatnya Renup ya. Oh, jadi itu obat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mungkin pada zaman sekarang kan kadang-kadang suka susah tidur ya. Karena emang mungkin kebanyakan main gadget mungkin ya, tiba-tiba dia lupa waktu sehingga ketika mau tidur susah banget. Kadang-kadang ngantuknya itu menjelang ke subuh berarti ya. Oh, bahkan jadi ada solusinya sekarang gitu ya. Iya, jadi tujuan Padlima itu manfaatnya. Oke. Nah, pernah gak ketika SD kan Padli itu kan suka ikut sama kakek ya? Gali kubur atau mungkin SMP jualan ini dan sebagainya, pernah gak diledekin sama teman-teman? Ya itu udah biasa, soalnya Padlima emang sama kakek selalu dikasih ibaratnya motivasi. Ya kalau hidup mah harus lurus aja, tutup telinga, ibaratnya pakai headset, gak usah dengerin kanan kiri, ya fokus aja ke depan. Tujuan itu Padli. Makanya kan sampai sekarang Padli masih berjuang yang namanya usia, bahkan ini usia kakek kan emang menengah benar-benar ke atas, usia 75 tahun. Emang takutnya Padli ketika nggak bisa banggain kakek yang ngurus Padli dari kecil, kakek sudah tidak ada. Dan itu tujuan Padli sampai detik ini kan, bahkan sering nggak tidur lagi ngejar target kan. Ya insya Allah tahun ini pengen berangkatin kakek ke tanah suci. Tujuan Padli teh. Amin. Berarti kamu benar-benar sayang banget sama kakek ya? Ya emang kakek teh udah dianggap ayah Padli pribadi gitu. Bahkan sekarang kan ayah tiri sama Padli diem di rumah kan. Oh, ayah tiri ya, di sini? Di sini bahkan ya lebih baik tibatan Padli juga nggak tahu sikap asli bapak Padli itu seperti apa. Bahkan kata mama, bapak Padli teh emang suka mainin cewek, suka yang miras-miras seperti itulah. Bahkan rumah yang Ciwangi warisan untuk Padli kan, Padli anak bungsu, itu dijual. Ya nikahnya juga nggak kehitung, emang pemakai juga gitu kan, udah tua tapi kelihatan mukanya muda terus. Oke, jadi cara Padli untuk tetap berjalan lurus itu ya, untuk menggapai cita-cita, salah satunya itu menutup telinga apabila ada orang-orang yang mungkin mengejek, ngeledek dan sebagainya. Oke. Nah, sempat gak sih ketika Padli usia SMP kan jualan yang seperti itu ya, tiba-tiba merasa takut dikejar-kejar sama polisi atau sama PPI atau ada yang ngelaporin, pernah gak sempat berpikir seperti itu? Emang sempat juga sih, bahkan sering, tapi mau gimana lagi kan Padli masih sekolah SMP, mau kerja apa kan sekarang minimal SMA, paling bangunan. Dan Padli mikir kalau misalkan Padli nggak seperti ini bakal mau di mana, kan si mama ngasih buat SPP aja kan, tambah kan kakak SMK
otomotif banyak bayar terus kan, si mama transfer kebanyakan ke kakak bukan ke Padli. Bahkan Padli mah sempat di usia SMP nggak tahu berapa tahun bilang ke si mama mah udah jangan transfer, Padli mah nyari uang sendiri juga bisa gitu. Saking bener-bener orang tua ngejar uang sampai lupa waktu sama anaknya. Alhamdulillah sampai detik ini sampai sama mama bisa terus-terusan bersama gitu. Dan sekarang tinggal bersama di daerah mana sekarang? di Ranca Bali. Oh, di Ranca Bali sekarang. Sama adik 2. Jadi adik tiri berarti tiri. ya. Kakak punya berapa sih kakak? 1. Kakak punya 1. Ya ayah Fadli teh bisa disebut ayahnya artis yang dulu pernah naik daun tahun 2005 udah nggak ada sekarang ayah Fadli teh. Tapi sekarang udah nggak diaku karena udah ya bisa disebut ekonominya ke atas anaknya, sedangkan ayahnya ke bawah. Jadi ku Fadli sekarang tadi urus. Fadli di rumah teh ngurus kakek, ayah, ibu, saudara ada saudara. Alo ibarat Sunda namanya alo teh ya 4, sepupu udah 4. Ada 4, Rai ada 2. Kakak sama istrinya ikut ke Fadli. Bahkan Fadli mikir kenapa Fadli seperti ini, jadi ngurusin banyak banget gitu kan. Jadi kata motivator mah motivasi di Instagram, kalau misalkan satu keluarga pasti ada satu orang anak yang akan memutuskan rantai kemiskinan. Dan Fadli mikir kakak Fadli udah kerja buka warung, adik Fadli masih sekolah SD, masih ada yang masih nggak sekolah, belum sekolah. Oh berarti harus Fadli yang bergerak. Dan di situ muncul impian Fadli bener-bener itu yang orang tua. Kamu ikhlas melakukan semua ini? Ikhlas. Jadi emang harus sepantasnya gitu Fadli, waktunya emang bener-bener timbal balik ke orang tua, ke kakek kan. Yang paling menyesal ketika Fadli di usia besar itu teh 16 waktu nenek meninggal emang bisa disebut amanah ya. Dek, mama nitip bisa robah sikap yang ngurus Abah tos eta. Dalam waktu 1 minggu nggak ada, dan diambil sama yang di atas. Karena kan Fadli benar-benar kadukung ketika nenek masih ada, Fadli masih berandalan. Sempat Fadli masuk ke Bui. Oh sempat juga. Berapa lama itu di sana? Cuman 3 hari kan langsung ditebus sama mama. Itu karena kesana apa itu? Ya jualan. Oh jualan itu. Fadli nggak ada benar-benar nggak ada berhenti, terus jualan. Bahkan itu yang terakhir Fadli jual untuk ya biaya hidup. Ya Fadli nggak mau lihat kakek manjat-manjat ke atas rumah, masang ngecor bangunan, dan nggak mau Fadli seperti itu terus. Akan Fadli pengen berubah. Tapi itu kan cerita dulu ya, cerita karena emang kan setiap manusia itu memiliki sisi gelapnya masing-masing ya. Mungkin ada kalanya orang itu harus mungkin terjerumus dulu ke jalur hitam ya. Tapi setelah itu mungkin jadi kembali baik. Dan sekarang obat tidur yang dijual oleh Fadli itu emang benar-benar halal ya. Halal ya. Ada dan banyak itu di Google juga. Di Google ada, bahkan di online shop Ya, Fadli juga ada. Ya. Mungkin nanti juga bolehnya nanya tentang online shopnya juga ya. Siap. Biar orang juga bisa membeli. Nah Kang Fadli, ini najan ya, tapi mau dijawab boleh, mau nggak dijawab juga boleh sih. Emang kan tadi urusan kan bilangnya bahwa Fadli itu ngurusin ini orang tua ada sama sepupu ada 4 ini. Memangnya penghasilan Fadli itu per bulan berapa sih sebenarnya? Ya emang gak tentu sih Pak, karena Fadli kan jualan di online shop, jadi gimana Fadlinya kerja atau enggak. Ya kalau misalkan Fadli kerja ya otomatis penghasilan ada yang masuk. Kalau misalkan Fadli nggak kerja ya otomatis nggak ada penghasilan. Cara kerjanya gimana sih? Ya Fadli bahkan di laptop sampai subuh terus-terusan kan target yang namanya. Sekarang kan masuk sekolah, yang mulai masuk sekolah Alo ada 4 dan adik ada 2. Adik 1 ke sekolah, yang 4 kan sekolah jadi 5. Setiap mau berangkat Fadli bekalin. Jadi orang tua mah nggak usah ngeluarin uang, kumpulin aja buat beli rumah. Kan rumah 1 udah nggak ada. Berkat bisnis kan alhamdulillah bangkrut. Tapi itu berapa sih itu per bulannya? Kan nggak tentu. Ya, gak paling minim berapa pendapatan? Paling kecil ya
ya nyentuh 4 juta mah ada. Paling kecil tuh 4 Ya juta. waktu Tokopedia Wih, mah amazing ya, ya. paling besar Tokopedia waktu beli motor sempat sih nyentuh di 27 waktu per beli bulan. motor. Iya 27 juta beli motor satu buat si mama satu, ya sisanya buat ditabungin. Bahkan ATM BRI Padli patahin buat umrohin kakek. Mau apapun masalah Padli nggak akan bawa uang itu. Dan rencana tahun sekarang mau Iya. umrohkan kakek. Kenapa gak mama gitu? Ya emang itu tujuan Padli sebelum misalkan sekarang kebanyakan yang nikah muda. Jadi Padli mah udah janji Padli gak bakalan nikah sebelum pakai sama si mama sama si ayah berangkat ke tanah suci. Emang udah janji. Dan jika diri sendiri Iya. ya. Aduh, semoga cepet-cepet terlaksana ya. Oke, jadi terkadang kan orang-orang kan selalu melihat masa lalu ya. Iya. Apalagi perempuan mungkin selalu melihat, oh si ini pernah ditawan sih kasarnya ya. Ah saya gak mau nih. Jadi dia pasti gak punya catatan kelakuan baik nih. Sempat gak berpikir seperti itu? Ya emang sempat sih sempat, tapi ya ibaratnya kakek itu benar-benar motivasi Padli kan. Kalau ada apa-apa Padli mah suka cerita ya ke kakek, bah gini 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 kata abah, yang namanya jodoh, yang namanya usaha, rezeki, maut, cilaka udah ada yang ngatur. Ya kuncinya yang tadi pertama lurus aja. Oh jadi emang kamu yakin banget kalau cinta itu udah ada yang ngatur berarti Iya. ya. Emang betul sih. Dan pastinya yang namanya cinta itu akan menerima apa adanya berarti ya. Betul ya kayak gitu Betul. ya. Oke. Ngomong-ngomong, nama online shop itu apa sih dan di mana itu? Tokopedia Di Tokopedia ada nama lapak syariah, apa? lapak syariah 01, lapak syariah 02. Lapak Syariah 01 dan Lapak Syariah 02. Dan Oke. Padli juga mau merintis di Lazada, soalnya Shopee udah keblokir. Aduh diblokir. Yang tadinya omsetan besar di Shopee udah keblokir. Oke. Baik. Ternyata keren banget ceritanya, pengalamannya, dan saya juga kok ada gitu seorang pemuda yang seperti ini gitu bro. Jadi dia tuh yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri, tapi keluarganya. Oke, keren banget Kang Pali ini, ternyata benar-benar mulia. Jadi yang dia pikirkan itu seorang pemuda yang ada di hadapan saya ini bukan hanya dirinya sendiri, melainkan dia itu benar-benar sosok orang yang bertanggung jawab. Dia harus mencoba untuk menafkahi keluarganya, kakeknya, orang tuanya, adik-adiknya, kakaknya, sepupunya, dan sebagainya. Dan harapan dia di tahun sekarang ini mudah-mudahan kita doakan semoga terlaksana, yaitu ingin mengumrohkan kakek dan mamanya ya. Amazing banget, inspiring banget ini ceritanya. Dan kata kakeknya juga, kita gak usah khawatir jodoh, rezeki, semuanya itu udah ada yang ngatur. Dan dia benar-benar ngena gitu ke hatinya, dan wah amazing banget, keren. Nama obat tidurnya apa sih? Renup. Renuk banyak di Google juga, bahkan kalau misalkan di searching emang 45. Jadi jualan teh emang sekarang mau bener-bener yang halal gitu. Jadi reseller ke orang lain, Padli yang jual. Bahkan sekarang Padli sering gitu di TikTok terima endorse ya, namanya juga cari uang halal. Nama TikToknya apa? Padli Palerian 01 sama. Padli Palerian 01. Pokoknya follow aja ya. Nama Instagramnya? Padli Palerian sama. Oh sama pokoknya. 01. Jika kalian juga ingin bertanya-tanya kepada Kang Pali ini, mau tentang share hidupnya atau apapun, atau mau membeli obat-obat atau barang-barangnya, kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagramnya. Oke, Kang Pali atur nuhunnya. Jauh-jauh dari Ranca Bali datang ke sini gitu malam-malam hanya untuk berbagi, dan wah ini inspiring banget dan benar-benar tersentuh. Kayak gini benar ada gitu seorang pemuda yang luar biasa seperti ini. Hatur nuhun, thank you so much. Oke, semoga lancar terus ya, sukses selalu di online shopnya. Kamu juga bagi teman-teman yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya, kalian juga jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram saya di bawah ini. So thank you so much, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.